Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik interaksi manusia-komputer dan juga desain interaksi. Selamat menyimak. Ada 3 topik pembahasan dalam materi ini. Pertama adalah pengenalan interaksi manusia dan komputer. Lalu pembahasan yang kedua, kita juga membahas desain interaksi atau interaction design. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang usability dan juga user experience. Mari kita bahas satu persatu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan istilah interaksi manusia dan komputer? Namanya sebetulnya sudah menjelaskan maknanya. Hanya saja dalam konteks program studi teknik informatika dan juga sistem informasi, interaksi manusia-komputer atau human-computer interaction adalah bidang ilmu yang mempelajari desain dan penggunaan komputer, yang fokusnya adalah pada antarmuka atau user interface. Jika kita lihat sejarahnya, yang dianggap tahun kelahiran IMK ini adalah tahun 1980-an. Gambar di kiri ini adalah timeline sejarah IMK. Sebetulnya komputer sudah muncul sejak tahun 1940-an, sedangkan tahun 1980-an IMK baru lahir. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara tahun tersebut? Apakah pada tahun 1950-an misalnya, manusia tidak berinteraksi sama sekali dengan komputer? Pada tahun 1940 hingga tahun 1980-an, komputer ini masih merupakan barang berharga yang keberadaannya dijaga dengan baik. Hanya organisasi atau bahkan negara tertentu saja yang memilikinya, dan tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Pada zaman itu, orang yang bisa melihat langsung komputer hanya orang penting atau ilmuwan saja. Masyarakat umum dianggap baru mulai menggunakan komputer secara luas pada tahun 1980-an. Ada 3 event di tahun-tahun tersebut yang menandakan kelahiran HCI atau Human Computer Interaction. Pertama adalah diselenggarakannya konferensi IMK yang pertama oleh The Special Interest Group on Computer Human Interaction atau SIGCI pada tahun 1982. SIGCI ini merupakan kumpulan ilmuwan atau pakar yang memiliki minat di bidang penelitian interaksi manusia dan komputer. Event yang kedua adalah terbitnya sebuah buku yang berjudul The Psychology of Human-Computer Interaction pada tahun 1983 yang ditulis oleh Card, Moran, dan Newell. Dan ditambah lagi setahun berikutnya yaitu tahun 1984, Apple Macintosh pertama kali diluncurkan. 3 event tersebut membuat pakar menyepakati bahwa HCI atau IMK lahir pada tahun 1980-an. IMK ini sangat banyak pengaruhnya untuk device atau perangkat komputer yang memungkinkan manusia dapat dengan mudah menggunakannya atau berinteraksi dengannya. Bahkan hingga sekarang. Pada tahun 1962, Ivan Sutherland mengenalkan SketchPad untuk pertama kalinya. Dia merasa interaksi dengan komputer yang hanya menggunakan teks melalui keyboard tidaklah cukup. Konsep yang serupa bahkan masih digunakan hingga 50 tahun berikutnya, ditunjukkan dengan adanya Apple Pencil pada tahun 2015 lalu. Satu perangkat lain yang sampai sekarang digunakan untuk interaksi dengan komputer adalah mouse. Mouse ini pertama kali muncul tahun 1963 dan bentuknya kurang lebih seperti pada gambar. Hingga hari ini, mouse masih digunakan, walaupun bentuk dan teknologinya sudah jauh berkembang, namun konsepnya tetap sama. Interaksi manusia dan komputer tentu berbicara tentang 2 aspek, yaitu manusianya dan komputer yang digunakan. Aspek manusia adalah faktor penting dalam bidang ilmu ini. Salah satu isi dari buku The Psychology of Human-Computer Interaction adalah model human processor yang mengilustrasikan bagaimana manusia memproses informasi. Kita tidak membahasnya secara rinci untuk saat ini, tapi pada intinya, dalam merancang antarmuka, kita perlu memahami manusia terlebih dahulu sebelum memahami komputer. Interaksi manusia dan komputer erat kaitannya dengan istilah lain yang bernama interaction design atau desain interaksi. Ada juga yang menyebutnya sebagai sistem interaksi, rancangan interaksi, dan sebagainya. Pada intinya kurang lebih sama secara konsep. Sharp, Rogers, dan Price mendefinisikan interaction design secara eksplisit. Definisi tersebut, jika kita sederhanakan, adalah merancang produk interaktif yang membantu keseharian atau pekerjaan penggunanya. Interaktif di sini artinya sebagai pengguna, manusia dapat memberikan suatu input dan komputer bisa meresponnya. Lantas, apa tujuan dari interaksi desain ini? Tujuan utamanya adalah menghasilkan produk yang bisa digunakan.
dalam arti mudah dipelajari, efektif, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Karena fokusnya adalah manusia sebagai pengguna, maka desain interaksi perlu melibatkan pengguna produk di dalam proses pengembangannya. Apa kaitannya desain interaksi dengan interaksi manusia dan komputer? Gambar hubungan antar disiplin ilmu pada desain interaksi yang ada di buku Sharp, Rogers, dan Price bisa membantu untuk memahaminya. Interaction design bersifat multidisiplin. Ada berbagai disiplin ilmu yang membentuk interaction design. Pada bagian disiplin ilmu di sebelah kiri, dapat kita lihat bahwa bidang-bidang ilmu yang membentuk desain interaksi adalah ergonomi, psikologi, cognitive science, informatics, engineering, termasuk software engineering, dan juga social science. Desain interaksi ini juga diterapkan pada berbagai industri, misalnya desain grafis, produk desain, seni, desain industri, dan juga industri perfilman. Pada praktiknya, desain interaksi merupakan aktivitas antardisiplin ilmu yang salah satunya adalah human-computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Desain interaksi melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang. Ini berdampak baik karena akan lebih banyak ide dan juga rancangan yang dapat dihasilkan. Namun, tantangan dalam komunikasi sering terjadi. Desain interaksi bisa digunakan untuk produk apa saja yang digunakan oleh manusia. Namun, pada mata kuliah ini konteksnya adalah produk-produk aplikasi komputer atau sistem informasi. Kita sudah memahami tujuan desain interaksi, namun apakah desain interaksi ini sangat penting hingga kita perlu melakukannya? Desain interaksi sangat penting untuk dua hal ini. Pertama adalah untuk menghasilkan produk interaktif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, istilahnya adalah memiliki usability yang baik. Dan yang kedua adalah untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengguna ketika mereka menggunakan produk tersebut. Ini dikenal dengan istilah user experience atau UX. Mengapa dua hal ini perlu diperhatikan? Itu karena produk yang baik tidak sebatas berfungsi saja, tapi juga harus mudah dan nyaman untuk digunakan. Di sini, perlu ditekankan bahwa keterlibatan pengguna sangat diperlukan dalam desain interaksi. Dalam merancang interaksi untuk sebuah produk, mengenal siapa penggunanya adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Pengguna produk aplikasi memiliki berbagai karakteristik. Dalam konteks penggunaan aplikasi e-commerce misalnya, anggaplah ada 3 pengguna, yaitu Nenek Sumariah yang berusia 65 tahun, Pak Edi yang berusia 35 tahun, dan Bagus yang berusia 15 tahun. Anggaplah Nenek Sumariah menggunakan aplikasi e-commerce ini untuk membeli suplemen kesehatan. Pak Edi ingin membeli jas baru, dan Bagus hendak membeli sebuah skateboard. Sebetulnya, dari usia dan apa yang ingin dibeli oleh masing-masing dari mereka sudah memperlihatkan perbedaan karakteristik yang ada. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menunjukkan perbedaan karakteristik tersebut, yaitu pertama, apakah kebutuhannya sama? Apakah kemampuan dalam mempelajari aplikasinya sama? Dan apakah pengaturan aplikasi yang diinginkan oleh masing-masing tersebut sama? Biasanya, di antara 3 pengguna dengan karakteristik seperti contoh ini, memiliki kebutuhan, kemampuan mempelajari aplikasi, dan pengaturan yang diinginkannya berbeda-beda. Satu istilah lain yang juga erat kaitannya dengan desain interaksi adalah user experience. Apa itu user experience atau UX? User experience mencakup semua aspek interaksi antara pengguna dengan produk, layanan, dan organisasi yang menyediakannya. Itu merupakan definisi dari Nielsen dan Norman. UX ini berkaitan sekali dengan user interface atau UI dan juga usability. Hati-hati karena ketiganya sering dianggap sama, namun padahal berbeda dan tiga-tiganya penting. Dari definisi UX tadi, kita bisa mengatakan bahwa konsep user experience sangat luas. Tidak sebatas permasalahan tentang user interface atau UI dan usability saja. Sebuah produk memiliki usability yang baik karena didukung oleh UI yang baik, belum tentu memberikan UX yang baik pula. Tapi keduanya sangat penting karena jika ingin menghasilkan UX yang baik, produk aplikasi kita perlu memiliki user interface dan usability yang baik juga. Yang sulit dibedakan biasanya adalah antara UX dengan usability, karena keduanya sebetulnya tidak terlihat secara eksplisit. Mari kita bahas perbedaannya. Usability merupakan atribut kualitas dari antarmuka pengguna atau user interface. Usability ini adalah tentang apakah suatu aplikasi mudah untuk dipelajari, efisien untuk digunakan, menyenangkan, dan sebagainya. Tujuan dari usability ini adalah produk atau aplikasi yang dikembangkan
memenuhi beberapa hal berikut, yaitu pertama misalnya efektif untuk digunakan, lalu efisien, aman, dan juga memiliki utilitas yang baik. Lalu juga mudah untuk dipelajari dan juga mudah untuk diingat cara menggunakannya. Walaupun ada hal-hal baik lain yang menjadi tujuan dari usability, namun keenam hal ini sudah cukup untuk mewakili. Lalu bagaimana dengan user experience? UX ini sedikit lebih rumit dari usability karena faktor manusianya sangat besar. User experience memiliki tujuan untuk memberikan aspek-aspek yang diinginkan dan menghilangkan aspek-aspek yang dihindari. Ini adalah daftar aspek-aspek yang diinginkan dan juga yang perlu untuk dihindari. Jika kita lihat, semua aspek ini berkaitan dengan manusia sebagai pengguna produk. Misalnya aspek yang diinginkan adalah kepuasan, merasa terbantu, menyenangkan, dapat dinikmati, memberikan tantangan, menghibur, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh aspek yang ingin dihindari misalnya seperti bosan saat menggunakan produk kita, tidak menyenangkan, jadi merasa bodoh karena tidak bisa menggunakan aplikasinya dengan baik, membuat jengkel, membuat marah, dan lain sebagainya. Di dalam desain interaksi ada prinsip-prinsip yang sebaiknya kita ikuti. Sekurang-kurangnya ada 5 prinsip dalam desain interaksi. Pertama adalah visibility. Ini berkaitan dengan terlihat atau tidak. Semakin jelas terlihat suatu fungsi, semakin mudah pengguna mengetahui apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Kedua adalah feedback. Feedback yang dimaksud di sini terkait dengan pemberian informasi tentang hal apa yang telah atau berhasil dilakukan. Dan ketiga adalah constraint, yaitu membatasi aktivitas yang dapat dilakukan pengguna sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu tertentu. Keempat adalah konsistensi, misalnya menggunakan interface yang sama untuk mengeksekusi fungsi yang sama. Itu membuat produk lebih mudah dipahami dan digunakan. Kelima adalah affordance, yaitu kemampuan suatu produk dalam memberikan kejelasan penggunaan produk tersebut. Kita coba lihat contoh-contoh bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Prinsip pertama adalah visibility. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, semakin jelas terlihat suatu fungsi, semakin mudah pengguna mengetahui apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Menurut Anda, gambar apakah yang terlihat ini? Apa fungsinya kira-kira? Bagi kebanyakan orang, gambar ini akan terlihat seperti switch atau tombol untuk menyalakan lampu pada ruangan tertentu. Karena benda yang fungsinya seperti itu memiliki bentuk yang kurang lebih sama seperti gambar. Bagaimana jika bentuk tersebut digunakan untuk produk lain yang tidak umum, misalnya untuk colokan listrik seperti gambar di sebelah kanannya? Apakah membuat rancangan colokan listrik seperti gambar ini adalah hal yang baik? Kebanyakan orang mungkin tidak melihat adanya colokan listrik jika bentuknya lebih mirip sebagai switch yang biasanya digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi ini merupakan contoh bagaimana dalam merancang produk akan lebih baik jika membuat pengguna mengetahui apa fungsinya hanya dengan melihat bentuknya. Prinsip yang kedua adalah feedback. Feedback berguna untuk memperjelas suatu event tertentu. Misalnya, setelah melakukan sesuatu, ada informasi atau keterangan lain, seperti menjelaskan instruksi selanjutnya dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu feedback yang diberikan oleh Tokopedia apabila kita berhasil melakukan transaksi. Feedback ini sangat penting karena pengguna perlu mengetahui respon dari sistem ketika kita melakukan sesuatu. Dari contoh ini kita dapat mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan berhasil dan tersedia juga pilihan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Prinsip yang selanjutnya adalah constraints. Constraint di sini berarti membatasi aktivitas yang dapat dilakukan pengguna sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu tertentu. Perhatikan contoh yang terlihat pada gambar. Ini adalah aplikasi Google Slides. Kita lihat ketika kita sedang memilih gambar di dalam slide dan mengakses menu format, maka ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses. Secara logis, kita memang tidak bisa membuat tabel saat kursornya sedang memilih gambar. Ini adalah contoh bagaimana prinsip constraint diterapkan. Prinsip selanjutnya adalah konsistensi. Contoh penerapannya, misalnya, penggunaan interface yang sama untuk mengeksekusi fungsi yang sama pula. Dengan melakukannya, produk kita akan lebih mudah dipahami dan mudah untuk digunakan. Sama halnya ketika kita membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai perangkat.
Konsistensi terhadap konten, fungsi, layout, dan lain sebagainya juga perlu untuk dijaga. Dan terakhir adalah affordance, yang merujuk pada kemampuan suatu produk dalam memberikan kejelasan penggunaan produk tersebut. Misalnya pada aplikasi Siri yang menerima perintah berupa suara dari penggunanya. Ada keterangan berupa label atau teks yang menjelaskan apa yang perlu dilakukan penggunanya untuk dapat menjalankan fungsi dari aplikasinya. Baiklah, 5 prinsip dalam desain interaksi ini menjadi penutup pembahasan kita. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan saat penyusunan materi ini. Terima kasih karena Anda telah menyimak materi ini hingga selesai.